wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu di mana? Ada 4, Pak. Syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ini kesempurnaan Islam. Mengapa yang dipanggil Allah di situ amanu, boten muslimun? Padahal miturut tahapan seseorang itu pertama harus masuk setelah Islam iman, setelah iman ihsan. Mengapa kita sudah Islam kok disuruh untuk menyempurnakan Islam? Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman di sini. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhil qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza Provinsi Bali, Kabupaten Denpasar Selatan, Desa Pamogatan. Wabil khusus Bapak Takmir Musholla Al Muhajirin 2, Ibu Bapak jamaah yang di majelis kulluhum ajmain rahimakumullah, para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kesempatan untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka silaturahim, ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara ngibadah jenengan kali kula itu bertambah bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya ibadah yang jenengan kali kula lakukan ini di mata Allah nilainya bertambah. Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat pinten wau 208. Untuk sound systemnya itu mestinya dipecah-pecah, di sini ada gitu, enggak dijadikan satu gitu. Ini nek miturut indoor loh ya, kecuali kalau di outdoor. Wis iki kayak pengalaman, nggih, kayak pengalaman.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu di mana? Ada 4, Pak. Syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ini kesempurnaan Islam. Mengapa yang dipanggil Allah di situ amanu, boten muslimun? Padahal miturut tahapan seseorang itu pertama harus masuk setelah Islam iman, setelah iman ihsan. Mengapa kita sudah Islam kok disuruh untuk menyempurnakan Islam? Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman di sini. Bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina orangnya disebut amanu. Orang yang beriman. Mengapa sudah iman dikongkon Islam lagi? Ini sampai harus curiga. Mestinya setelah iman lalu ihsan. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama kafah kali sampurna. Iku wong Jawa. Paham nggih? Wahai orang-orang yang beriman. Apa sih iman itu? Iman adalah percaya. Percaya bahwasanya segala hal apapun yang menciptakan adalah Allah. Mohon maaf, bukti sampai menjalankan aturan-aturan di dalam hukum syariat Islam itu bentuk iman sampai dateng Gusti, tapi belum ihsan, belum. Tandanya jenengan umpama sholat kalau belum ihsan loh ya, lahire usolli ya tah, tapi ati sampean kemana? Ingat apa? Jelas ingat perkara-perkara urusan dunia. Lah ini persoalannya. Karena kita masih iman, belum ihsan. Kita percaya kalau Tuhan itu ada, Allah itu ada. Tapi kan belum bertemu toh Pak. Ini persoalannya. Sehingga ketika kita ibadah apapun, lebih-lebih sholat, nafsu itu masuk di dalam hati kita. Ngajak kemana? Ngajak ingat selain Allah. Wis. Sekarang saya jauh-jauh dari Mojokerto sampai kembali. Ini satu tujuan saya adalah silaturahim sesama manusia atau sesama sedulur. Yang maksudnya saya membawa oleh-oleh, sing oleh-oleh ini jikalau jenengan purun atau mau
untuk melaksanakan oleh-oleh ini nanti, aku yakin jenengan nanti mutu ngibadai tansaya apik, tambah baik apabila mau. Oleh-oleh sudah sampai bawa tapi tidak dipraktekkan, ya percuma. Sampai dikasih sepeda motor, terus tidak sampai pakai ke pasar kerja, sampai parkir di gudang, manfaat mboten? Mboten. Harus dipakai. Ilmu ini nanti juga jenengan praktekkan. Jikalau nggak bisa mempraktekkan dalam satu hari satu malam 24 jam, cukup kita belajar mempraktekkan ketika waktu sholat. Bagaimana caranya? Nanti. Sekarang tak urai ilmunya dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan jangan sampai memandang saya dari sisi suku. Jangan. Saya ini untuk semua suku. Saya ini untuk semua agama. Karena kajian saya khusus membahas tentang masalah hati. Sebab di dalam hati seseorang, kalau orang Jawa mengatakan ada telenge hati, niki ada rasa, nggih ya? Lani. Bahasa Qur'annya apa? Itulah imanul haq. Kalau boleh saya katakan, itulah ihsan. Apa sih ihsan? Kanjeng Nabi dawuh di dalam salah satu hadis sahihnya, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika Anda sholat, seakan-akan nanti jenengan itu bisa melihat wujute Gusti. Nah, disinilah nanti akan menjadikan sholat sampean akan menjadi khusyuk. Tidak mudah kedorong oleh nafsu sing ngajak ingat selain Allah. Tapi butuh waktu loh Pak ya. Butuh perjuangan, wajahidu fi sabilihi. Butuh sampean iki mang terus berjuang terus di situ. Nanti saya kasih tahu caranya. Sekarang saya tak bahas ilmunya dulu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Udkhulu, masuklah wahai orang-orang yang beriman. Karena iman sampan kali kula niku belum ihsan, maksudnya ayat di situ. Kemana fisilmi? Ing dalam agama Islam kafah halih sampurno. Tadi saya katakan kesempurnaan agama Islam itu terminalnya ada di makrifat, terminalnya ada di ihsan. Ini barang siapa yang belum mencapai keihsanan, walaupun sahabat loh nggih, sahabat Kanjeng Nabi termasuk Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya, boten saged ngelampai sholat yang khusyuk, nggak bisa. Ini manakala belum ihsan. Pertanyaannya, apakah kita umat yang jauh dari Rasulullah itu bisa mencapai ihsan? Sampai buka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Niki. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin. Mukminnya sudah ihsan, Pak. Mukmin itu orangnya keyakinannya disebut iman, tapi dia sudah ihsan.
Artinya ihsan, imannya itu sudah tidak bisa digoyah dengan suatu apapun. Imannya dia itu sudah tidak bisa digadaikan dengan apapun. Ini namanya ihsan. Sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu, kami akan mengajarkan tentang bagaimana kondisi hati ruhaniyah kita. Sebab mohon maaf, Islam lewat syariat, mohon maaf nggih, itu untuk mendidik dan membimbing cara jasmania sampen kali kula ngibadah nang Gusti Allah. Iku jasmani. Sedangkan disebut manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmania saja, akan tetapi juga rohani. Lah rohani ini loh Pak, yang lewat risalah Allah diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Itu diajarkan hukum hakikat atau ilmu tauhid supaya ruhaniyah hati kita estu betul-betul bisa mengesahkan dan bertemu Allah. Iki khusus. Saya ulang, ilmu syariah itu untuk mendidik perilaku ibadah dohir jasmani. Kalau ruhaniyah sampai tidak terdidik dengan ilmu tauhid, mungkin ini dalam kajian rasa sama, maka sampai kapanpun, sampai kita tua Pak, nggak bisa Pak jenengan waktu sholat itu menduduki ayat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, tidak bisa. Khosyi'un yang sakit. Khosyi'un itu apa dah? Khusyuk itu bagaimana gambarannya? Ketika jenengan sholat itu sudah tidak teringat anak dan istri, atau tidak teringat pekerjaan, tidak teringat ini dan itu gambaran tarkib daripada khusyuk itu seperti itu. Makanya bagaimana mungkin para sahabat ketika saat Rasulullah memberikan serban hijau, hei sahabat, di antara kamu jikalau ada yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Nggak ada yang bisa. Lantas hadis ini jangan diambil disimpulkan wong sahabatnya nggak bisa, apalagi kita. Jangan begitu. Ini contoh, siapapun kita, apapun status kita, jikalau ruhaniyah sampai kali kulo ini belum terdidik dengan ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid atau ilmu rasa, jangan harap bisa sholat dengan khusyuk. Tidak bisa. Sing mesti ketika dohir Allahu Akbar, hati melayang pun. Sebelum ini materi saya lanjutkan, kalau tanya disik, materi ini kan judulnya piye carane ngibadah sampean bermutu dan bernilai di mata Allah. Kinten-kinten niki saged diterusaken mboten? Halo, saged dilanjut belum? Saged dilanjut mboten? Lanjut nggih? Oke. Niki mengke biar objektif. Setelah penjabaran materi tausiah mengke, saya buka tanya jawab. Barangkali di antara jenengan ada yang kurang paham, mungkin bisa tanya langsung. Wong saya pulangnya besok kok. Kalau malam ini ada penerbangan ya mungkin saya malam pulang. Berhubung nggak ada penerbangan,
Akhirnya besok. Lah tanya jawab nanti setelah penjabaran materi. Ngoten nggih? Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketahuilah di dalam hati panjenengan itu ada rasa. Apa sih hati itu? Kalau kita buka kitab Ihya karangan Imam Ghazali, al-qalbu ay ar-ruh. Ruh. Di dalam ruh itu ada rasa. Di dalam ruh, lagi sondok pena ya. Ada rasa itu bahasa Indonesia. Nek Jawa ni rasa. Lah ngoten nggih. Nek cara kitabe di dalam ruh itu ada imanul haq. Atau bisa kami sebut sebagai ihsan, atau bisa kita sebut sebagai rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya atau nur ma'rifat, atau disebut sebagai cahaya. Di dalam cahaya itu ada Allah, atau boleh saya sebut orang Jawa Mas Tani urip. Niki skemane. Ketika jasad niki sholat, dikatakan di dalam surah Al-An'am ayat 79. Tolong dibuka. Surat Al-An'am ayat 79. Ini sering sampai baca, tapi kebanyakan umat Islam gak paham maksudnya. Sering sampai baca. Apa bacaannya itu? Ini wajah tuwaj hiya. Pun. Apa karepe teng mriku? Sak temene ku hadapkan wajah rohku, wajhia, terhadap wajah Allah. Berhubung jenengan dereng dididik dengan ilmu tauhid, nggih mboten paham. Nah, malam hari ini kami buka jasad kita setelah takbiratul ihram. Dan sebelum kita membaca Fatihah disunahkan membaca doa iftitah. Ini wajah tuwaz hiya. Niku surat Al-An'am ayat 79. Maksudnya adalah ketika jasad sampai sudah takbiratul ihram, hati ini jangan memandang selain Allah. Sebab jasad ya punya mata, niki namanya ainul basariyah, untuk memandang, bersaksi, melihat wujudnya makhluk. Tapi mata hati atau matanya ruh disebut ainul basirah, ini wajib bersaksi, memandang, melihat wajah Allah. Pun dibayangno wajah Allah kotak apa bunder. Mboten kenging. Enggak boleh. Berkenaan dengan ayat 79 ini berparalel satu karep surat Al-Baqarah ayat 115. Al-Baqarah Baqarah ayat 115. Tak ambil intinya saja. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depan jenengan ini ono wajahi Gusti.
Berhubung meripat ati sampean kali kula, ini ketutupan nafsu. Nafsu nggak tutup, yaitu hubbus syahawah, maka meripat ati sampean kali kula boten saged nyoto lan weruh lan bersaksi siapa sebenarnya yang memiliki nama Allah itu. Nyun sewu, wutone mripat dohir mesti ora bakal katon perkara apa wae, melihat apa saja, nggak bisa. Nggih mboten? Coba jenengan mengke dugi ngaji sampean merem, sampean kundur, sampean pulang, saged nyampe rumah mboten? Mboten saged. Yang terjadi adalah gelap. Tidak ubahnya Pak mata hati kita. Selama mata hati kita yang disebut ainul basiroh itu masih terbuku, kebuku, tercatat mata hati yang buta, maka sampai kapanpun kita sholat nggak bisa hudur, sholat nggak bisa khusyuk. Ini perlu dibawa ke dokter spesialis yang disebut ulama akhirat, yaitu ulama yang khusus bahas masalah dinut tauhid, khusus ulama yang membuka di dalam diri ruh itu ada imanul haq atau ihsan atau rasa. Rasa itu nggak pernah bohong Pak. Nyun sewu lho nggih. Permisi. Niki apa namanya? Anggur. Mungkinkah ketika kita memakan anggur itu terasa salah? Mungkin tah. Monggo. Sampean buktekno. Sampean buktikan. Sampean makan, mungkin kula tanya. Monggo. Rasa salak napa anggur? Oke. Berarti bukan saya saja. Artinya rasa itu nggak pernah bohong. Iman sampean iku kalau betul-betul sungguh-sungguh terhadap Allah yang tidak bisa bohong, harus di dalam hati sampean itu yang namanya rasa harus dibuka. Terus bagaimana cara membukanya? Pun kula tangklet ansal nggih. Jenengan makhluk napa kholik? Makhluk nggih. Oke. Sifatnya makhluk la haula wala quwata illa bil, tidak punya daya upaya untuk berjalan, untuk berdiri, untuk duduk, untuk bernafas, melihat, mendengar, berucap. Tapi jikalau itu terjadi karena siapa? Illa bil, karena Allah. Lah tadi saya katakan Allah itu di depan sampean. Tolong dibuka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Surat Al-Hadid ayat 3. Tak cepet-cepet nih mohon ya. Al-Hadid ayat 3. Sampean ben tahu keberadaan Allah iku ning ndi, di mana. Miturut ayat itu huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Sengaja di situ memakai huwa. Dia maksudnya adalah Allah. Allah maksudnya bukan nama. Cara kula niki nami kula Mukhlason.
Bukan nama itu yang dimaksud, tapi yang memiliki nama. Dia Allah di awal dan di akhir, di dalam dan di luar. Artinya apa? Oleh karena di dalam dan di luar panjenengan itu ada wujudnya Allah, maka makhluk manusia jenengan kali kula saged tumindak, bisa bergerak, bisa bernafas, melihat, mendengar, berucap. Jadi semua apapun itu yang terjadi, muncul dan timbulnya dalam diri manusia karena digerakkan dening Gusti. Pun niki prosesnya. Jenengan kedah, ngerti kedah nih? Wong Jawa. Panjenengan wajib alias harus membangunkan rasa di dalam diri jenengan dengan bentuk merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Dengan bukti Anda bisa berjalan, dengan bukti Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Sebab aktivitas sholat itu bisa terjadi karena digerakkan oleh Allah. Jadi tugas sampean adalah meyakini, mengiktikadkan, merasakan kehadiran wujud Allah di dalam dan di luar diri jenengan, sehingga jenengan seakan-akan bisa sholat sendiri, padahal bisanya sholat, bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Pun niku mawon sampean kecoki. Syukur-syukur lebih-lebih jenengan bisa lakukan ini 24 jam. Kalau nggak bisa, cukup waktu ing dalam sholat. Tondone, tandanya kalau rasa ini sudah berjalan atau sudah apa? Sudah betul iman sampean kali kula meyakini bahwasanya semua makhluk bisanya gerak itu karena digerakkan oleh Allah. Tandanya sampean lihat di dalam surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat 28. Ayat 28. Di situ dikatakan orang-orang yang masih dzikir, ingat. Apa sih ingat? Sadar yen aku iso ngomong sebab diomongkan Allah. Bisa bicara karena dibicarakan oleh. Saya bisa berdiri karena didirikan Allah. Rukuk juga begitu, sujud, bahkan jenengan kerja karena digerakkan oleh Allah. Berarti Allah itu tidak pernah berhenti anggene nglayani jenengan. Allah tidak pernah berhenti memberikan, melayani jenengan kali kula sebagai makhluknya. Tapi mengapa kita kok sering lupa? Gini mboten? Selalu kita nggak sadar kalau semua itu yang terjadi pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah. Mengapa nggak sadar? Karena di dalam jagat hati sampan kali kula dipenuhi oleh yastakhibunal hayatad dunya, dipenuhi oleh nafsu yang mendorong hati kita untuk lalai datang Gusti Allah. Nggih niki gara-gara nikilah Nabiullah Adam ketika saat di surga beliau itu terjerumus oleh bujuk rayunya iblis. Padahal Allah sudah ingatkan, Adam, kau pingin gak selama-lamanya hidup di surga? Nggih, Gusti. Kau minta apapun,
tanpa kau menanam, mencocok, tanpa kau bekerja, langsung ada. Dan ini pernah kita alami, Pak. Ketika jenengan di kandungan, adakah bayi di kandungan kerja, Pak, Bu? Enggak ada. Nikmatul imdad sudah Allah siapkan semuanya. Bahkan ketika lahir sudah Allah siapkan ASI ibu niki tersedia. Sampai jenengan iki bisa tengkurep, semuanya dilayani Allah lewat orang tua, kedua orang tua kita. Nggih napa mboten? Disitulah kasih sayang orang tua dijatuhkan oleh Allah terhadap kita sebagai anak. Sehingga anak-anak kecil itu nggak usah kerja, Pak. Minta ibu, Bu, soto, belikan. Beda dengan kita yang sudah tinggalkan alam surga. Mana tinggalkan alam surga? Ketika saat jenengan detik-detik akil balik dewasa, baru Pak ati nyenengi sak liyane Gusti Allah. Nabi Adam nggih ngoten. Wala taqrabah hadis syajarah. Adam, jikalau kau ingin betul-betul selamanya di surga, jangan pernah kau dekati pohon itu. Karena pohon itu akan berbuah, namanya buah khuldi. Jikalau kau mendekat, mesti kau kepingin. Jikalau kau kepingin, mesti kau berupaya untuk mendapatkan. Namanya iblis, Pak, pinter. Ringkas cerita, Nabi Adam terjerumus. Kita juga begitu. Akhirnya Nabiullah Adam diusir Allah dari surga ke dunia. Jenengan dari alam murhek, alam surga, sampai kali kula masuk alam balik, alam dewasa. Akhirnya apa? Laki-laki suka perempuan. Begini betul. Perempuan juga memeti golei laki-laki. Lu wajar. Dan ini proses seperti proses Nabiullah Adam. Cuman pertanyaannya adalah Nabiullah Adam iku fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Bisa kembali kepada Allah di alam negeri asal yaitu surga dengan catatan kalimat. Beliau mau menerima kalimat. Apa itu kalimat? Ternyata inilah, Pak, pendidikan kita di risalah Dinu Tauhid. Pendidikan kita secara basa Jawa ngaji ngelmu rasa. Rasa itu artinya iman, Pak. Iman hak. Yang hak itu adalah ihsan. Caranya bagaimana ihsan di dalam hati sampean itu saged bangun. Iman sampean itu bisa menjadi ihsan. Kalau di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah itu ihsan itu makomnya orang makrifat. Iku ihsan. Lah torikohnya mana? Jenengan mulai kecil sudah bertorikoh, Pak. Sholat iku torikoh. Nama sholat iku torikoh. Ngelmune sholat iku syariat. Yun sewu. Jenengan kerja itu. Nama kerja itu torikoh. Ngelmune kerja itu namanya ilmu syariat. Jenengan makan, nama makan itu torikoh. Ilmu untuk makan, bagaimana makan yang benar, itu disebut ilmu syari. Nah sekarang hakikat itu tujuan. Jenengan sholat tujuannya apa? Menyembah Allah. Jikalau itu tidak dingelmoni, ngelmu hakikat tujuan itu, ya mboten saged, Pak. Mboten saged.
laksana hati saya buta, disuruh untuk berangkat menuju dan bertemu Allah, boten saged. Karena tidak tahu mana sih sebenarnya yang kita sembah setiap saat dan waktu yang disebut Allah itu. Kita belum tahu. Ini merata Pak, dalam umat Islam itu merata. Karena apa? Karena pengajaran tentang ilmu hakikat, ilmu tauhid itu jarang kita ketemukan. Jarang. Andai kata ada, iku biasanya itu digelar secara tempat khusus. Mboten umum kados ngeten. Inilah yang menjadikan lambatnya imannya seseorang tidak bisa lekas ke ihsan, itu ada di sini. Yang alasannya ini ilmu rahasia Allah, tidak boleh dibuka di tengah umum. Itu ada prinsip seperti itu. Tapi prinsip saya tidak. Karena saya memakai satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Surat napa niki? Ayo. Mosok dituduhne terus. Gonos di mana itu? Di HP sing wonten paketane Google dibuka. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Mbah Google huwallazi arsala rasulahu, tulis basa Indonesia. Surat apa muncul nanti. Artinya gini Pak, dialah Allah yang mengutus satu utusannya Nabiullah Muhammad, maksudnya dengan membawa petunjuk dan agama yang bertauhid. Ini gini, yang tujuannya apa? Untuk mengusir nafsu yang ada di dalam hati kita. Karena selama nafsu itu ada di negeri hati, negeri surga kita itu masih bercokol, jangan harap hati bisa untuk khusyuk nang Allah, mboten saged. Nafsu itu harus jenengan perangi, harus jenengan jinakkan. Nek dibunuh mboten saged. Wong kula nek nisbatno umpamakno nafsu iku seperti Tommy dan Jerry Pak. Tom Jerry ini kalau dilindas trek gandeng cemet bangun maneh. Tom dan Jerry. Tahu film karton juga Pak? Tom dan Jerry ini kalau sudah diuntal-untal wis gak obah, akhirnya mekar-mekar sendiri, hidup lagi. Itulah nafsu. Nafsu itu tidak akan pernah meninggalkan jenengan kali kula, kecuali nafsu itu hanya menginginkan ruhania sampai kali kula dadi budake hawa nafsu. Kalau kita sudah menjadi budaknya hawa nafsu, ya sudah, sampai kapan? Sementara kita itu ditunggu kematian Pak. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Az-Zumar ayat 54. Wahai saudaraku, umur kita tinggal berapa tahun? Gak ada yang tahu toh. Kalau sudah kita lewati tahu, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Cuman yang saya tanyakan, tinggal berapa tahun kita di dunia ini? Allah katakan di situ, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu, hai ruh, sebelum datangnya satu kematian. Untuk apa kita kembali? Untuk takarub, mendekat dan bertemu Allah. Jalannya cuma satu, sampai harus ngelewati pendidikan tauhid ini.
Sebab kalau tidak dididik hati kita dengan ilmu tauhid, jenengan tidak akan pernah paham kalau di dalam hati itu ada pangroso. Iman yang benar. Iman ini kalau sudah benar Pak, menjadi iman yang ihsan, maka di dalam rasa itu ada cahaya. Cahaya yang Allah letakkan di dalam hati seorang mukmin, jikalau itu bersinar, makanya disebut nur makrifat. Disitulah akan menerangi jagat ati sampen kali kula. Disitulah nanti yang asalnya meripat hati sampen kali kula, asalnya buta gelap, berhubung ada cahaya nur ilahi, nur ilahiyah atau nur makrifat, maka hati yang asalnya gelap menjadi terang. Ketika nur makrifat itu sudah Allah nyalakan, maka disitulah letak detik-detik jenengan ini akan digolongkan Allah, golongan orang-orang yang menjadi kekasihnya, yaitu golongan yang sudah mencapai iman yang ihsan. Itulah golongan yang sudah bisa melihat sesungguhnya Allah itulah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Di situ. Kalau sudah di situ maka sedo boten napa-napa. Sebab mohon maaf ketahuilah alam barzah niku wonten kalih. Siji peteng, loro padang. Alam barzah niku lebih luas daripada alam dunya Pak. Alam dunya serba terbatas, jenengan bikin musola terbatas. Ukuran berapa kali berapa, lah ngoten nggih. Tapi alam barzah niku lebih luas daripada alam dunya. Berhubung luas bagaimana, berhubung meripati roh ini, meripat termasuk roh ingkang wuto dateng Allah, maka mesti melebune manjinge dateng alam barzah dalam keadaan gelap. Akhirnya seakan-akan alam itu dadi sempit. Kalau nggak percaya, di dunia buktikan. Jenengan ke lapangan niko, kapal terbang niko, bandara. Niku lak luas toh, sampai merem teng mriku. Ngalam yuk kosok sempit. Sampai jalan sak jalan tidak akan tahu mana jalan yang benar, mana yang tidak benar, nggak akan pernah tahu. Ingat, kita diancam Allah di dalam surah Al-Isra ayat 72 terkait mata hati yang buta. Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya masih buta pada Allah, maka ketika dia meninggal sampai alam akhirat itu lebih buta alias lebih gelap. Berarti kebalikannya adalah barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka mesti setelah alam dunia kita tinggalkan, masuk ke alam barzah dan alam akhirat, itu tidak buta lagi alias terang benderang. Sebab apa semua ini terjadi? Jawabannya ada dua di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Ningati sampean Allah itu sudah nyoto. Wujudnya Allah sudah nyata. Dan atau sampean sudah tidak beriman kepada selainnya. Contoh, sapa sing ngaji ku mang lesane syariate ngomong mukhlason, tapi ati sampean itu memandang hidup. Siapa yang menggerakkan mukhlason? Loh, di situ loh Pak maksudnya nanti. Siapa lagi kalau tidak Allah? Sama jenengan.
Ketika sampai kali kula sholat, sudah tidak ngaku-ngaku bisa sholat sendiri. Ati sampai beriman, bisanya sholat sebab disolatkan, digerakkan dening Gusti. Inilah Pak, belajar hati untuk menjadi hati yang tidak buta ada di situ. Jadi kesimpulannya, jikalau jenengan pengen sholati khusyuk, lekas ketemu Gusti Allah, lekas hati sampean iku imane jadi ihsan, sesering mungkinlah jenengan itu mempraktekkan zikir. Zikir yang kumaksud adalah kesadaran kalau semua apapun makhluk yang bergerak iku sebab digerakke dening Gusti. Lah disitulah kami sebut sebagai rasa. Rasakan kehadiran Allah di dalam setiap makhluk, sebab fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Setiap makhluk Pak itu ada sesuatu yang halus. Halusnya itu lebih halus daripada angin, lebih halus daripada air. Siapa? Al-Hayyu, itulah sang yang hidup, itulah sang yang esa. Bahasa syariat munggu Islam disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Inilah pelajaran ilmu khusus tentang hati untuk supaya membuka tabir antara ruh hati dengan Allah. Sebab selama ini Pak, mengapa kita tidak tahu kalau Allah itu dekat pada kita, ada di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di awal, di akhir. Mengapa saking dekatnya Allah kita tidak tahu? Jawabannya karena antara meripat hati dengan Allah itu telah terhijabi oleh sesuatu. Apa sesuatu itu? Selain Allah. Contoh niki wau, jenengan dahar anggur, rasa manis itu empun beriman dari makhluk. Cara syariate memang dari makhluk berupa anggur. Padahal di dalam anggur itu ada wujudnya Allah. Karena itulah akhirnya seakan-akan anggur makhluk itu bisa mendatangkan rasa manis, padahal sumbernya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makhluk siapapun yang menciptakan Allah, dan apapun yang muncul dalam diri makhluk sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan niki wau Mbah Yai atau takmir musola itu minta kalau bisa dirutini, entah 1 tahun 1 kali atau 2 kali. Kula mboten janji loh Pak ya, mboten janji. Pertama kalau iya, kajian saya tentang tasawuf, kajian saya tentang hati, supaya jenengan kali kula sebelum meninggal estu sudah bisa kembali kepada Allah, supaya ati sampean mripate iki mboten wuta maneh iku piye caranya. Yang jelas untuk malam hari ini sebagai dasar ya tah, praktekkanlah rasa di dalam hati jenengan. Rasa itu adalah iman yang benar, dengan cara rasakanlah kehadiran wujudnya Allah yang kami sebut sebagai hidup di dalam diri jenengan. Itulah sebagai aktor sang penggerak semua makhluk. Jikalau ini sampai iringi dengan dzikir sirri, monggo. Ya napa carane? Keluar napas, masuk napas. Walkur isma rabbika bukrata wa asila.
Surat Al-Insan ayat 25. Muhammad, berzikirlah kau pagi sampai sore, bahkan siang dan malam. Gunakan hatimu berzikir, mengingat, sadar kalau semua apa yang muncul dalam dirimu Muhammad atau di luar dirimu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesen kula Bapak Ibu datang jenengan yang saya anggap melebihi saudara kandung saya. Ingat, kula tak pesen situ, jenengan pun sedorin. Anda jangan mati dulu tinggalkan dunia sebelum mata hati jenengan itu dibuka oleh Allah atas kebutaannya. Nanti malam hari sebelum tidur tolong dibuka ini Al-Isra 72. Di situ dikatakan, barang siapa mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati, mata ruhnya ini masih buta pada Allah, kok ya sudah tersusul kematian, maka di akhirat pun juga akan buta. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berpesan terhadap jenengan, tolong janganlah mati dulu jenengan sebelum mata hati sampean iku dibuka oleh Allah atas kebutaannya. Mudah-mudahan dengan kajian yang dasar ini sebagai pengenalan saya terhadap panjenengan tentang ilmu tauhid ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan jenengan digolongkan Allah sebagai golongan hati yang tidak buta kepada Allah sampai keluarga anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, sesuai dengan saya katakan tadi, session kedua adalah tanya jawab. Iki tanya jawab kelon derek panitia mawon dikasih berapa, monggo. Loh rumi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten dawuh hadits qudsi terusipun ngoten ya. Gamungel balakot karamna bani Adam fi jawfihi qasran fasamatuhu sadran wa fi sadri qalbun wa fi qalbi fuadun wa fil fuadi lubbun wa fil lubbi sighafun wa fi sighafun sirrun wa fi sirrun anna la ilaha illa anna. Ingkang kula takentaken pripun carane supaya kita niku zikir sampai ana niku. Tata carane niku ya. Mboten mawon. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saged kula busek niki? Lho, sampean kok saged nggih? Oh Jawa ta? Oh ngaten. Ketahuilah bahwasannya zikir atau kalimat tauhid di dalam Al-Quran itu ada 4 tahap. Pertama, la ilaha illallah. Ini diajarkan di tengah umat Islam ketika saat kita itu masih ada di syariah. Yang kedua adalah la ilaha illallah. Ini biasanya diajarkan di dalam thariqah. Munculnya ini adalah zikir jahri. Yang ini munculnya zikir sirri.
Apa jari? Diucapkan di lisan. Allah. Ini disebut sirri, diucapkan di dalam hati. Allahu, Allahu, Allah di dalam hati sambil mengikuti irama masuk dan keluarnya nafas. Ini masih menyebut sifat. Kalau jari menyebut nama, kalau siri menyebut sifat. Tidak, nggak cukup. Apabila kita betul-betul ingin iman itu bisa ihsan, kita nggak cukup berhenti di sini. Kita harus masuk dalam kalimat tauhid yang ketiga. Anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. Huwa itu nama Allah, jauh. Huwa dia, jauh. Kalau kita bicara mengatakan dia, gak mungkin di depan, jauh. Kalau sudah masuk di anta, kamu, engkau, berarti dekat. Dan inilah cara untuk membuka rasa tadi lewat anta iki, Pak. Artinya apa? Kalau sudah sampai pada dzikir anta, berarti jenengan kali kula niki sudah bisa merasakan, mengimankan, mengiktikadkan, bersaksi sesungguhnya yang menggerakkan semua diri kita adalah Allah. Kalau dalam hati sampai sudah ada rasa di situ, rasa itu iman yang benar, maka berarti Anda sudah ditauhid la ilaha illa anta. Apakah itu harus perlu dibaca la ilaha illa anta diwiridkan? Gak usah. Iku lak lesan. Prakteke ya sampean rasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan. Di dalam dzikir rasa ini, Pak, mohon maaf. Iki wau thariqah. Ini golongan orang-orang hakikat. Ini dzikirnya disebut sirul asrar. Lebih ke dalam lagi daripada sir. Nek sir tadi masih mengucap, kalau sirul asror lewat rasa mboten hanya merasakan. Gini kisah disebut bila suarin, dzikir yang tidak bergambar, tidak berucap, tidak berlafaz, tidak berisim nama, enggak. Diam, hati meyakini, merasakan kehadiran Allah wujud hidup di dalam diri jenengan iki, sehingga kita seakan-akan bisa bergerak sendiri. Sebetulnya yang menggerakkan adalah Allah. Kesadaran hati bahwasanya gerak semuanya adalah geraknya Allah, maka itulah disebut dzikir sirul asrar. Di sini ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Tingkat pertama, sampai tadi harus ngasah dzikir rasa tadi. Kalau itu sudah sampean praktekno terus menerus, maka itu disebut su'aul basyiroh. Namanya su'aul basyiroh, rasa yang tidak pernah bohong. Jikalau itu terus sampean dawamkan, terus sampean langgengno dzikir tersebut, tidak mengenal keadaan, maka Allah akan memindahkan hati sampean dari rasa menuju bertemu. Maksudnya bertemu Allah. Disebut ainul basirah. Apa itu? Inilah Pak pertemuan antara hamba dengan Khalik. Kalau bahasa Kanjeng Nabi, Mi'raj di Sidratul
basa dulur kula sing ana thariqah Solo nuju wusul. Tandane mengke ya napa? Ngeten. Jenengan kalih kula niku asale kan mboten enten. Tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang yaitu Allah. Betul nggih? Sampai dipaksa oleh Allah, diperintahkan untuk wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Jenengan dikatakan bertemu Allah kalau raji'un. Kalau sudah kembali. Kembali kemana? Ke asal kita. Asal kita tadi apa? Tidak ada. Artinya apa, Pak? Kalau jenengan dikatakan bertemu Allah, tondone sampean iku wis gak merasa wujud. Hati sampean wis gak ada iman kalau jenengan iki wujud. Sebab sing duweni sifat wujud cuman Gusti Allah. Kita makhluk iku sifat yang Adam, lawan katane wujud disebut Adam, artinya tidak wujud. Sampean kali kula sebagai makhluk iki wujud omon-omon, pura-pura. Sehingga dikatakan bertemu Allah bukan persoalannya hamba itu bisa memandang dan melihat Allah, tapi yang bisa memandang dan melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Setelah di dalam hati sampean kefanaan, keakuan diri panjenengan kalih kula sebagai makhluk. Pun nek wis padang iki mau teko sebab teko sinar, petenge pundi, Pak? Enggak ada toh? Gelapnya ini enggak ada. Tapi coba listriknya sampean pateni. Ujuk-ujuk tiba-tiba peteng. Tapi ketika saat cahaya listrik itu dinyalakan, saat itu namanya gelap iku hilang. Artinya apa? Al-kaunu zulmatun. Makhluk iku sifatnya peteng, Pak. Tidak ada. Koyok-koyok odo, koyok kayak ada. Gelap iku seakan-akan ada. Sebab apa? Sebab cahayanya tidak datang. Coba kalau cahayanya datang, gelapnya kemana? Tidak ada. Itulah makhluk. Sebetulnya itulah makhluk. Nah, untuk mencapai illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana kecuali ingsun Allah. Itu di dalam surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Nama Allah sudah enggak ada, nama huwa ya enggak ada, anta ya enggak ada, tinggal terakhir tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Inilah Pak golongan wong makrifat. Dzikirnya disebut fana udzikri. Niki artinya sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya sudah nggak ada. Yang ada cuman yang ada itu sendiri. Siapa? Allah Subhanahu. Wes. Itu caranya. Berarti jenengan kedah terus mengasah dzikir la ilaha illa anta. Carane sebagai dasar kita adalah rasakanlah kehadiran Allah dalam dan di luar diri jenengan. Bukti
kalau Allah itu hadir, jenengan bisa bergerak, jenengan bisa makan, bisa melihat mata, telinga bisa mendengar, napas bisa berdenyut. Itu sebab karena digerakkan oleh Allah Subhanahu. Wis gak apa-apa, sementara belum tahu siapa yang menggerakkan wujudnya yang mana, gak apa-apa. Sing penting sampai tanam dulu, biasakan dulu berzikir yang seperti ini. Kulo yakin barang siapa di dalam hatinya ada keinginan mendekat dan bertemu Allah, Allah berjanji akan menemui panjenengan dalam waktu yang sudah Allah tentukan. Itu tertuang di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berjanji pada hati hamba siapapun yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Dan ini sekaligus telah teladankan oleh Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Isinya uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi seseorang yang ada hatinya keinginan bertemu Allah. Loh, wong Kanjeng Nabi yae nglakoni kok. Masa sih kita umat nggak mau nglakoni? Betul, memang ayat ini diturunkan lewat Kanjeng Nabi, tapi aslinya untuk kita semuanya sebagai umat. Makanya tadi saya pesankan, Pak, Bu, tolong jenengan jangan mati dulu sebelum hati sampean ini tentang kebutaan terhadap Allah itu sudah Allah bersihkan. Ngoten nggih? Pun kula pesen teng gumong. Karena apa? Kula mboten ngertos, sampean nggih mboten ngerti kapan kita meninggal. Sebab yang namanya meninggal mesti napa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul, iku wis mesti. Nek soge belum tentu. Nah ngoten nggih? Nek soge belum tentu kita soge. Kita meraih kekayaan boleh, Quran gak ngelarang. Walatan sanasibaka minad dunya. Kita meraih jabatan setinggi apapun, bahkan presiden, monggo, gak apa-apa. Tapi ingat, kehidupan yang bersifatkan dunia itu sebetulnya menipumu. Artinya apa? Di balik itu semua ada kehidupan yang kekal yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini yang umat manusia nggak pernah mau mikir. Yang dipikir bagaimana duniaku sukses. Kebanyakan loh Pak ya. Tapi gak mikir hubungannya ati nang Allah. Heta, sholatku iki wis bener-bener sholat apa belum? Sholat yang sudah benar-benar sholat, Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun tadi ayat 1 dan 2, itulah orang-orang mukmin ketika sholat hatinya bisa khudur menghadap kepada sejatine Allah Subhanahu. Kalau sudah seperti ini wajhatu wajhiya, maka ayatnya ditutup wa ana minal musyrikin, berarti tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Gusti Allah. Berarti kebalikan ayat itu, jikalau ini wajhatu tidak menghadap wajhiya tapi menghadap fatoros samawati wal ardo, isine langit isine bumi, maka jawaban ayat terakhir tidak wama ana minal musyrikin tapi wa ana minal musyrikin, artinya dan aku masih tergolong golongan rohaniyah yang menyembah selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi bisanya sampai la ilaha illa ana, jenengan kali kulo terlebih dulu harus mengasah dzikir maksudnya la ilaha illa anta. Artinya tanamkanlah dalam hati jenengan selalu merasa kalau jenengan iku dilayani dening Gusti Allah. Lanjut, ada lagi.